Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, apa kabar kalian? Ida harapkan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, pandemi belum berakhir, tetapi kita harus tetap belajar. Kali ini kalian akan belajar bersama Bu Ida lagi. Oke. Apa yang akan kita pelajari hari ini, Bu? Kita lihat ya. Ya, sebentar. Kita akan belajar tematik muatan pembelajaran IPS, yaitu peran Indonesia dalam organisasi ASEAN, yaitu KD 3.3 untuk kelas 6, tema 7, bersama MI Muhammadiyah Karanganyar, Madrasahnya Sang Juara. Masih ingat apa kepanjangan ASEAN? Ayo, betul sekali, Association Southeast Asian Nation. Kita akan fokus pada peran Indonesia dalam ASEAN. Next, kita akan mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa mampu menjelaskan peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik. Kita bahas satu persatu ya, Nak. Ya. Peran Indonesia dalam ASEAN yaitu di bidang ekonomi dan bidang politik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah peran Indonesia di bidang ekonomi. Yang pertama tentunya pada kegiatan produsen. Masih ingat kegiatan ekonomi di bidang produsen itu yang bagaimana? Ayo diingat lagi. Betul, yaitu menghasilkan barang atau jasa. Lah, apa yang dihasilkan Indonesia? Di antaranya ada udang. Di daerah pantai utara, Indonesia menghasilkan banyak udang yang diekspor ke daerah ASEAN. Yang kedua, Indonesia juga berperan dalam kegiatan, ayo yang hubungannya dengan terbang apa? Mengantar barang yang dinamakan dengan distribusi, sehingga Indonesia berperan dalam distributor di negara-negara ASEAN. Kegiatan ekonomi ini dapat meningkatkan devisa negara. Kegiatan ekonomi ketiga yang dilakukan Indonesia dalam ASEAN yaitu tentunya sebagai konsumen. Kita tahu bahwa Indonesia adalah konsumen terutama di bidang elektronik dan IT. Kita mengimpor barang-barang elektronik dari negara ASEAN yang lain. Oke? Kita lanjutkan. Masih di bidang ekonomi. Indonesia sebagai pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara di ASEAN. Apa saja organisasi yang ada di ASEAN yang berhubungan dengan ekonomi? Yaitu yang pertama adalah AFTA. AFTA adalah ASEAN Free Trade Area. Ya, didirikan pada tahun 1992. Apa tujuan AFTA ini? AFTA akan menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif, mampu bersaing dengan negara-negara di luar ASEAN. Lanjut, organisasi yang kedua adalah APEC. APEC adalah ASEAN Pacific Economic Cooperation. Ya, APEC ini didirikan pada tahun 1989, bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN. Kita lanjutkan masih di bidang ekonomi.
Indonesia juga berperan dalam penentuan tarif khusus di negara ASEAN. Apa yang ditentukan tarifnya adalah tarif khusus untuk barang dan jasa yang beredar pada perdagangan negara-negara ASEAN. Yang selanjutnya adalah berperan dalam penanaman modal. Jadi negara-negara ASEAN ini negara yang kuat memberikan penanaman modal pada negara yang membutuhkan. Indonesia kira-kira termasuk yang menanam atau yang membutuhkan? Jawab sendiri ya. Selanjutnya, Indonesia juga berperan dalam penentuan wilayah berpotensi. Maksudnya, wilayah atau negara tersebut termasuk dalam wilayah yang berpotensi untuk bidang pertaniankah, perkebunankah, industri, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di negara ASEAN, Indonesia juga berperan dalam badan penelitian. Lihatlah, badan penelitian pertanian. Ada di mana ini? Negara mana? Iya, di Filipina. Inilah yang menghasilkan berbagai jenis produk padi yang berkualitas. Bibitnya diteliti di sini. Oke. Selanjutnya adalah proyek industri. Indonesia berperan apa? Industri Indonesia kurang berkembang. Tidak, dalam negara ASEAN, Indonesia berperan dalam pembuatan pupuk. Ada di Palembang. Pupuk apa, Bu? Yaitu pupuk urea. Ini kerjasama dua negara, yaitu negara Indonesia dan negara Malaysia. Ada pabrik pupuk. Lanjut, kita akan membahas masih di bidang ekonomi. Indonesia berperan dalam pemrakarsa atau dimusyawarahkan adanya pusat promosi ASEAN. Diletakkan di negara mana pusat promosi ini? Ayo, negeri yang ada bunga-bunganya seperti ini, negeri mana? Iya, di Jepang. Kenapa pusat promosinya di Jepang? Ingat, Jepang adalah negara yang maju sehingga ASEAN memberikan pusat promosinya ada di Jepang. Menginduk di sana ya, ASEAN ya. Kemudian ASEAN juga terutama Indonesia berperan dalam pencadangan makanan. Kita tahu bahwa penduduk ASEAN bahan pokok makanannya adalah beras. Negara-negara mana yang mampu menghasilkan beras banyak? Masih ingat negara mana yang dikatakan sebagai lumbung padi Asia? Ayo, nih benderanya negara mana? Thailand. Indonesia juga mampu memproduksi banyak padi dan satu lagi adalah negara Kamboja. Next, ada organisasi yang namanya ACO. What is ACO? ASEAN Cooperative Organisasi. Bahasa mudahnya ini adalah kooperasi negara-negara ASEAN. Apa tujuannya? Tentunya kooperasi itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan negara ASEAN. Selanjutnya akan kita bahas adalah peran Indonesia dalam ASEAN di bidang politik. Ada suatu organisasi yang dinamakan ASC, yaitu ASEAN Security Community. Apa itu? Tentunya untuk menjaga keamanan daerah ASEAN. Yang kedua, Indonesia memprakarsai perdamaian negara konflik. Negara anggota ASEAN ada yang mengalami konflik waktu itu, yaitu Kamboja dan Vietnam, terjadi pada tahun 1977 sampai 1979. Indonesia mengirimkan pasukan perdamaiannya. Yang kedua, adanya gerakan pembebasan Moro. Apa itu gerakan pembebasan Moro? Ini adalah terjadi pemberontakannya di daerah Filipina, di mana sebagian umat Islam ingin mendirikan negara sendiri. Dan akhirnya sudah damai ya. Selanjutnya, Indonesia memprakarsai terjadinya Jakarta International Meeting yang membahas tentang pasukan perdamaian yang dikirim ke Kamboja karena waktu itu Kamboja sedang mengalami konflik. Selanjutnya Indonesia juga berperan dalam pemrakarsa pembentukan Badan HAM ASEAN
supaya hak asasi manusia di negara ASEAN itu lebih terjamin. Next, bidang politik yang dibahas adalah ada ACCT. Apa itu? ACCT adalah ASEAN Convention on Counter-Terrorism. Yang kedua ada APEC. Apa itu? Political and Security Community Blueprint ASEAN. ASEAN-nya hilang ya. ASEAN Political and Security Community Blueprint. Kedua organisasi ini bertujuan untuk membangun masyarakat ASEAN yang lebih aman dan stabil untuk menanggulangi penyebaran paham yang ekstrim yang mengarah ke kekerasan dan aksi terorisme atau violent ekstrim. Oke anak-anakku, cukup sekian apa yang bisa Bu Ida sampaikan. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tentunya belajar yang rajin. Kita ketemu pada kesempatan selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak solih solihah. Goodbye.